Hai adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya dimanapun adik-adik berada. Selamat datang di Tridaya Online ya. Kali ini kalian ditemani oleh kakak. Nama kakak Kanovi, kakak adalah tutor fisika di Bimbel Tridaya. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materinya adalah usaha energi. Nah, materi ini dipelajari di kelas 11 semester 1. Oke, siap ya? Kita akan mulai. Jadi kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materinya adalah usaha dan energi ya. Oke. Adik-adik mungkin pernah tahu ya dari SMP. Jadi materi ini pernah dipelajari oleh adik-adik di SMP, tapi di kelas 11 itu akan diulang kembali ya dengan level yang berbeda tentunya ya. Oke, pertama kakak akan bahas dulu konsep usaha ya. Usaha. Di kehidupan sehari-hari tentunya adik-adik sering mendengar istilah usaha ya. Kalau misalkan kita ingin punya uang, usahanya apa? Berarti bekerja. Kalau pengen pintar berarti usahanya apa? Harus rajin belajar tentunya. Kalau pengen dapat pacar, siapa yang masih jomblo ya? Tentunya ada usahanya juga ya. Tapi kalau di fisika sama nggak sih dengan definisi usaha di kehidupan sehari-hari? Nah tentunya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau adik-adik pernah tahu dulu waktu SMP ya. Nah simbol dari usaha itu adalah W besar. Jadi kalau kakak definisikan, usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda itu mengalami perpindahan ya. Nah, adik-adik perhatikan. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah benda ya. Kemudian benda ini diberi gaya ya sebesar F. Nah, kemudian bendanya berpindah misalkan ya ke sini. Nah, berpindahnya itu sejauh S. Maka kalau dirumuskan, tadi kan adik-adik udah tahu definisinya ya. Jadi usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga si benda itu mengalami perpindahan ya. Jadi kalau dirumuskan, maka besarnya usaha itu hasil kali gaya dengan perpindahannya ya. Nah, di sini usaha itu merupakan besaran skalar ya. Jadi ini kalau dirumuskan, usaha itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Jadi dua syarat ya, harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Tapi yang harus adik-adik perhatikan adalah gayanya ada syaratnya. Nah di sini gayanya itu harus sejajar dengan perpindahannya ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak sejajar, maka harus kita proyeksikan supaya bisa sejajar sama perpindahannya. Oke, variabel-variabelnya nih kakak kasih tahu ya. F ini adalah gaya. Satuannya adalah Newton, kemudian S ini yang disebut dengan perpindahan ya. Perpindahan ini satuannya dalam meter dan W-nya ini yang disebut dengan usaha. Satuannya, nah ini Joule ya, atau Newton kali meter boleh ya. Nah ini satuan lainnya adalah Joule, jadi sama dengan energi ya. Nah tadi gaya ini syaratnya ya. Jadi gaya itu harus sejajar dengan perpindahan ya, ini syaratnya. Nah jadi kalau misalkan nanti adik-adik menemukan kalau si gayanya tidak sejajar dengan perpindahan, maka harus diproyeksikan seperti apa. Nah kalau misalkan kondisinya seperti ini. Nah misalkan gayanya terhadap arah horizontal atau arah mendatar ini membentuk sudut theta ya. Besar gayanya F. Nah, misalkan nanti si bendanya berpindah sejauh S juga ya di sini. Maka untuk mencari usahanya nggak bisa kita langsung kalikan F dikali S karena ingat syaratnya tadi apa? Si gayanya itu harus sejajar dengan perpindahannya. Maka si gayanya ini harus kita proyeksikan dulu ya pakai penguraian vektor. Ingat gaya itu vektor ya. Nah, maka kalau membentuk sudut tertentu ya terhadap arah horizontal ataupun terhadap arah vertikal, maka kita bisa proyeksikan. Nanti akan ada dua komponen ya, ada yang arah horizontal dan ada arah vertikal. Tapi di sini kita proyeksikannya ke arah horizontalnya saja karena kita sesuaikan dengan perpindahan bendanya pun ke arah horizontal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya?
Nah, berapa hasil penguraian gayanya? Masih ingat adik-adik kalau misalkan kita menguraikan pada arah sumbu X ya? Atau kalau misalkan kita lihat di sini mirip seperti segitiga siku-siku ya? Berarti gaya yang searah perpindahannya ini dia ada di samping sudut ya. Kalau di samping sudut berarti penguraiannya pakai cos ya, F cos theta. Sehingga nanti untuk mencari usahanya maka adik-adik gunakan gayanya yang sudah diproyeksikan ke arah horizontal ya. Atau anggap ini sumbu X gitu ya, ke arah sumbu X. Jadi W-nya atau usahanya akan sama dengan F cos theta dikali perpindahannya ya. Nah, yang kedua yang harus adik-adik perhatikan selain gayanya adalah arah perpindahan dengan gaya yang menyebabkannya. Jadi kalau misalkan si gayanya itu searah dengan perpindahan, maka usahanya akan berharga positif. Jadi usaha ini nanti bisa berharga positif atau negatif ya. Jadi usahanya akan berharga positif jika arah gaya searah perpindahan. Nah, usaha juga bisa berharga negatif ya jika arah gayanya berlawanan. Contoh arah gaya yang berlawanan apa? Ketika misalkan nanti kita mendorong sebuah benda atau menarik sebuah benda, kemudian timbul gaya gesek ya. Karena ingat, gaya gesek itu arahnya akan berlawanan dengan arah gerak benda ya. Nah, supaya adik-adik lebih paham, kakak kasih sebuah contoh ya. Contoh, misalkan di sini ada sebuah benda, massa bendanya 2 kg. Nah, kemudian pada benda ini diberi 3 buah gaya misalkan ya. Ada F1 sebesar 10 Newton, kemudian ada F2. Nah, F2-nya membentuk sudut misalkan 60 derajat ya terhadap arah horizontal. Dan F3 itu arahnya ke kiri sebesar 5 Newton ya. Nah, jika benda berpindah sejauh 2 meter misalkan ya, tentukan besar usahanya. Yang dialami benda. Nah, jadi perhatikan di sini ada berapa gaya adik-adik? 3 ya. Ada F1 10 Newton. Nah, F2-nya juga di sini 10 Newton. Kemudian ada F3 besarnya 5 Newton. Berapa usaha total? Berarti kalau gayanya lebih dari 1, berarti usahanya pun ya sebesar gaya yang bekerja pada benda ini ya. Nah, ada cara cepatnya adik-adik kalau misalkan nanti gayanya lebih dari 1, maka resultankan dulu atau totalkan dulu semua gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi nanti untuk menjawabnya, nah di sini usahanya kan hasil kali gaya dengan perpindahan ya. Karena gayanya lebih dari 1, maka cari dulu nanti resultan gaya, kemudian dikali dengan perpindahan. Ya, sebetulnya adik-adik juga bisa nyarinya satu-satu. Misalkan nanti ada gaya akibat F1, berarti W1. Gaya akibat F2 berarti W2. Satu lagi ada gaya akibat F3 berarti W3. Nah, perhatikan juga kira-kira arah perpindahan gerak bendanya akan kemana ya. Kalau kita melihat kondisi besar gayanya, maka si benda ini akan bergerak ke arah kanan. Berarti semua gaya yang searah dengan arah perpindahan itu positif ya. Maka usahanya pun akan positif. Dan yang berlawanan dengan arah gerak benda, maka usahanya akan negatif ya. Jadi di sini arah geraknya ke arah kanan ya. Kakak tulis ini arah gerak. Nah, kalau F1 ini kan udah searah dengan arah perpindahan. F3 juga maksudnya udah bersesuaian dengan perpindahan ya, arahnya horizontal. Nah, kalau F2 ingat ya, karena dia membentuk sudut terhadap arah horizontal, membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, berarti harus kita proyeksikan ya. Kita proyeksikannya berarti yang ini ya. Nah, kalau diurai tadi penguraiannya pakai apa? Pakai cos ya. Jadi karena gayanya F2, berarti kita cari proyeksinya F2 cos, sudutnya berapa derajat di sini? 60 derajat. Lalu sekarang kita cari
besar resultan gayanya. Ada 3 gaya ya adik-adik ya, berarti yang positif apa? Ada F1 sama F2 cos 60 ya. Jadi di sini gayanya ada F1 ditambah dengan F2 cos 60 derajat. Dan F3 karena berlawanan dengan arah gerak berarti nanti negatif ya gayanya. Min F3 dikali dengan perpindahannya berapa di sini? 2 meter. Berarti kalau kita totalkan gayanya, F1-nya masukkan 10 ditambah F2-nya 10 cos 60 berapa? Setengah ya adik-adik ya, dikurangi dengan F3-nya 5 dikali 2 ya. Berarti berapa ini? 10 ditambah 5 dikurangi 5 dikali 2 ini habis ya. Berarti 10 dikali 2 besarnya 20. Satuan dari usaha adalah joule ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Ini konsep dari usaha ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan bendanya itu ada di bidang miring ya? Ini sering. Jadi anggap ini contoh yang pertama, yang kedua. Nah, di sini misalkan ada sebuah benda. Si benda ini ada di atas bidang miring ya, puncak bidang miring. Massa bendanya misalkan 20 kg ya. Sudut kemiringannya, nah di sini ada panjangnya nih, misalkan ini 8 meter, ini panjangnya 6 meter ya tingginya, ya. Di sini sudut kemiringannya misalkan theta, ya. Nah, berapa usaha yang dibutuhkan? Oke, sebelum usahanya anggap misalkan ini bidang miringnya kasar. Kalau kasar berarti ada yang namanya koefisien gesek ya. Koefisien geseknya misalkan sebesar, koefisien gesek kinetiknya sebesar 0,2. Ya. Nah, maka apa yang terjadi kalau misalkan si benda ini bergerak ke bawah, maka dia akan mengalami gesekan ya. Nah, di sini kita ingin mencari tahu yang ditanyakannya adalah usaha ya. Usaha benda sampai ke dasar bidang miring. Ya, jadi anggap si bendanya mula-mula ada di puncak bidang miring, kemudian saat mencapai dasar bidang miring berapa usaha total yang dialami oleh si benda ini. Nah, ingat kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah untuk mencari usaha itu kita harus tahu total gaya yang bekerja pada benda ya. Kemudian yang kedua berapa perpindahan yang ditempuh oleh benda tadi. Nah, ketika bidang miring, maka adik-adik bisa uraikan dulu gaya-gayanya. Pertama, di sini ada gaya apa? Tentunya ada gaya berat ya. Ada gaya berat, nah sebut saja W kecil kalau gaya berat. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat arah perpindahannya, si benda itu berpindahnya searah bidang miring ya. Nih kakak tulis ini berarti arah geraknya ya. Jadi ini arah gerak searah ke bawah bidang miring. Nah, maka si gayanya pun harus kita uraikan yang searah bidang miring. Nah, supaya mudah bikin proyeksi gayanya, kita bikin sumbu kartesian ya. Di sini ada sumbu Y, ini yang tegak lurus bidang miring. Kemudian ada sumbu X, ini yang searah bidang miring. Nah, gaya beratnya ini harus kita proyeksikan dulu ya, ke arah bidang miring. Jadi kalau diproyeksikan, ini komponennya ya. Sebut saja ini adalah WX. Ada 2 komponen sebetulnya ya, yang ke arah sumbu Y-nya. Nah, ini disebut dengan WY misalkan ya. Kemudian karena kasar, otomatis ketika bergerak, si benda ini akan mengalami gesekan. Karena arah gerak itu ke bawah, menelusuri bidang miring, maka arah gesekannya akan berlawanan ya. Nah, ini gaya geseknya, F ges gitu ya. Nah, berarti totalnya ada berapa gaya di sini ya? Bisa adik-adik perhatikan. Gaya yang bersesuaian dengan perpindahan benda. Intinya perpindahan benda ini pada arah sumbu X ya. Udah kakak gambarkan diagram sumbu X-nya. Jadi si benda itu bergerak pada arah sumbu X, dan di sumbu X itu ada 2 gaya. Ada WX sama gaya gesek. Kalau WX ini arahnya searah bidang miring dan F gesek itu berlawanan. Nah, biar nggak ribet nanti kita cari tahu dulu berapa besar WX dan berapa besar F gesek. Kalau misalkan di sini sudut kemiringannya theta, maka theta itu akan
pindah di sini ya secara proyeksinya. Nah, jadi kalau misalkan kita urai pertama ya adik-adik, kita cari dulu Wx. Kalau diuraikan, nah Wx kalau kakak pindahkan di sini kan ini sama saja ya. Nanti dia letaknya akan ada di depan sudut. Kalau tadi di samping penguraiannya pakai cos, kalau di depan itu penguraiannya pakai sin ya. Jadi Wx-nya kalau diurai itu W sin theta. Nah, yang kedua adalah F gesek. F gesek itu kalau kita uraikan persamaannya, masih ingat adik-adik kelas 10 ya. Gaya gesek itu persamaannya atau besarnya adalah koefisien gesek ya dikalikan dengan, karena bergerak berarti koefisien geseknya kinetik, dikalikan dengan gaya normal. Nah, yang mana gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang ya. Nah, ini N, dan gaya normal ini tentunya nilainya akan bersesuaian dengan WY ya, komponen gaya berat pada arah sumbu Y. Kenapa? Karena pada arah sumbu Y itu bendanya tidak bergerak. Benda itu bergeraknya pada arah sumbu X ya. Sehingga di sini nilai N itu akan sama dengan WY. Nah, ini digunakan nanti untuk mencari gaya gesek ya. Mu K-nya 0,2, gaya normalnya adik-adik rubah jadi WY. Dan WY kalau diurai ya, kalau tadi yang Wx itu W sin theta, maka yang WY jadi W cos ya. Masih ingat ini penguraian vektor kelas 10, nggak kakak ulang lagi ya. Jadi 0,2 WY-nya itu W cos theta ya. Nah, ini F geseknya. Bisa dipahami dulu ya, berarti dua gaya yang perlu kita perhatikan yang ini. Ada Wx sebesar W sin theta dan F gesek itu 0,2 dikali W cos theta. Baru nanti kita akan cari berapa besar usahanya ya. Maka ingat, usaha itu adalah total gaya dikali dengan perpindahan. Kenapa total gaya? Karena gayanya ada dua ya. Nah, ini hati-hati arahnya adik-adik ya. Karena arah gerak ke bawah menelusuri bidang miring, maka yang searah gerak nanti positif, yang berlawanan itu negatif. Nah, yang belum kita tahu apanya nih? Tetanya ya. Anggap kalau misalkan ini 8 meter ya, jarak mendatar, kemudian ini ketinggiannya 6 meter, maka theta itu sin atau cos theta bisa kita cari dari segitiga siku-siku ini ya. Sisi miringnya berarti berapa? Ini Pitagoras ya adik-adik ya. 8 meter, 6 meter berarti sisi miringnya adalah 10 meter. Dan itu adalah sama dengan perpindahan yang dialami benda. Karena benda itu dari puncak bidang miring sampai dengan dasar ya. Karena usahanya yang diminta itu sampai dasar bidang miring. Jadi di sini nilai perpindahannya atau S-nya nanti 10 meter ya. Nah, untuk mencari sin theta dan cos theta-nya bagaimana? Ingat sin demi cos sami ya. Kalau sin itu depan per miring, depannya 6, miringnya 10 ya. Berarti 6/10 ini bisa disederhanakan 3/5. Kalau kita ingin tahu cos theta berarti cos sami samping per miring ya. Sampingnya berapa adik-adik? 8 ya. Miringnya 10 atau disederhanakan 4/5. Nah, nanti dibutuhkan untuk mencari ini ya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti sigma F-nya. Nah, yang searah gerak, iya betul, Wx ya. Atau langsung kakak tulis ya Wx-nya. Jadi W sin theta, yang berlawanan geraknya gaya gesek, berarti dikurangi 0,2 W cos theta dikali dengan perpindahan ya. Nah, W itu apa? Kalau di sini kan W itu gaya berat ya adik-adik ya. Jadi untuk gaya berat, maka apa? Massa dikali percepatan gravitasi ya. Berarti kalau masanya 20 kilo, berapa gaya beratnya? 20 dikali, anggap G-nya 10 ya. 20 dikali 10 berarti 200. Dikali sin tetanya, tadi ya udah kita urai, 3/5 dikurangi 0,2 berarti sama W-nya di sini 200 juga ya. Cos tetanya berapa? 4/5 dikali perpindahannya berapa tadi ya? Sepanjang sisi miringnya ya, 10. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini tinggal kita lakukan perhitungan biasa saja ya. 200 dibagi 5 berarti 40 dikali 3 120 dikurangi, ini nolnya kita coret ya. 2 dikali 20, 40 dibagi 5, 8 dikali 4, 3, 2 dikali 10 ya. Berapa nih adik-adik?
88 ya. 88 dikali dengan 10, maka 880 satuannya apa adik-adik? Usaha joule ya, karena setara dengan energi ya. Oke, nah ini konsep usahanya adik-adik ya. Nah, nanti kakak akan lanjutkan ke konsep berikutnya, itu konsep energi dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Tapi sebelumnya, karena papan tulisnya sudah penuh ya, kita hapus dulu. Oke, kita kembali lagi setelah ini. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke konsep yang kedua ya. Yang kedua di sini ada yang namanya energi ya. Nah, kita bagi ada 3 energi ya, 3 jenis atau 3 bentuk energi yang akan kita bahas. Pertama, ada yang namanya energi kinetik. Oh ya, dari SMP ya, adik-adik juga udah pernah tahu ya, kalau energi sendiri itu apa sih? Energi itu berarti sesuatu kemampuan yang digunakan nanti untuk melakukan usaha ya. Nah, energi kinetik ya simbolnya bisa ditulis EK. Apa sih energi kinetik? Kinetik berarti gerak ya, ada hubungannya dengan gerak. Jadi kata kuncinya kalau energi kinetik itu ya gerak. Jadi artinya energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau ketika benda itu bergerak. Nah, apa persamaannya? Adik-adik masih ingat? EK itu setengah mv kuadrat ya, atau boleh kunci 3D-nya ya, ada nih dari sejak SMP mungkin adik-adik sudah tahu ya, setengah manusia vampir katanya. EK itu setengah manusia vampir. Oh, jangan ya, jangan dikatakan yang namanya EK setengah manusia vampir. Maksudnya di sini energi kinetik itu persamaannya setengah mv kuadrat ya. Apa M-nya? Itu adalah massa. Jadi di sini M-nya massa bendanya ya. Satuannya kilogram, kemudian V. Nah, otomatis kalau bergerak pasti cirinya ada kecepatan ya. V-nya kecepatan. Satuannya meter per sekon ya. Dan EK sendiri ini tadi apa energi kinetiknya ya? Energi kinetik satuannya adalah joule ya. Oh, sama dong sama usaha. Iya. Jadi ada kesetaraan ya antara usaha dan energi karena satuannya sama, dia dimensinya sama. Sehingga nanti ada hubungannya adik-adik ya. Ada hubungan antara usaha dengan energi ya. Langsung aja nih ya kakak bahas. Jadi ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah, jadi kalau misalkan ada sebuah benda nih ya, massanya M. Mula-mula dia bergerak dengan kecepatan V1 ya. Kemudian ditendang gitu ya, atau intinya menerima gaya gitu ya, atau menerima apa namanya, kalau mobil mah digas gitu ya. Nah, sehingga kan kecepatannya akan berubah ya, sebut saja menjadi V2. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu berapa sih besar usaha yang dialami oleh si benda ini ya untuk merubah kecepatannya dari yang asalnya V1 menjadi V2. Nah, maka adik-adik bisa gunakan hubungan usaha dengan energi di sini. Jadi nanti untuk mencari usahanya itu akan sama dengan perubahan dari energi kinetik yang dialami oleh benda ya. Yang namanya perubahan itu berarti selisih ya. Selisih apa? Selisih dari energi kinetik akhir, sebut saja tadi EK2 ya, dikurangi dengan energi kinetik awal yaitu EK1. Kalau kita urai, ingat EK-nya itu setengah mv kuadrat ya, berarti EK2 itu adalah setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat ya. Nah, karena sama nih ya, setengah M-nya boleh dikeluarin adik-adik ya, setengah mv2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, maksudnya ini biar lebih simpel ya, tapi kata kuncinya tadi di sini aja nih. W itu sama dengan, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan benda itu mengalami perubahan kecepatan, maka kita bisa mencari usahanya dari perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda. Oke, bisa dipahami ya? Sampai sini tidak terlalu susah. Kemudian yang kedua, nah ada yang namanya energi potensial ya.
energi potensial, simbolnya EP. Nah, benda punya energi potensial karena dia memiliki suatu ketinggian ya dari titik acuan. Jadi kalau misalkan ada pohon kelapa, ada buah kelapa di atas pohon gitu ya. Nah, dia punya energi potensial terhadap acuannya tanah, tergantung ketinggian dari si buah kelapa tadi ya. Adik-adik masih ingat persamaan energi potensialnya? Oh, maaf. Ini kakak pakai warna hitam dulu ya. Persamaannya EP itu megah. Megah itu artinya M kali G kali H ya, MGH. Nah, ini persamaan untuk mencari energi potensial. Sama ya, M-nya tadi apa? Massa. Ini massa bendanya, satuannya kilogram, kemudian ada H, tadi ingat ketinggian ya dari titik acuan atau posisi ketinggiannya, satuannya meter. Kemudian ada G kecil, nah ini adalah percepatan gravitasi. Kalau misalkan masih di sekitar permukaan bumi, maka nilai G itu berapa? Iya, betul 10 ya. Jadi G di sini adalah percepatan gravitasi ya, meter per second kuadrat. Jadi kalau misalkan di soal tidak ditentukan, maka nilainya pastikan itu 10. Tapi kalau misalkan ditulis misalkan 9,8 ya adik-adik harus pakai ya, tergantung nanti kondisi soalnya. Oke. Nah, ada hubungan juga berarti ya antara energi potensial dengan usaha ya. Apa hubungannya? Jadi ada hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, di sini kalau misalkan ada sebuah benda nih adik-adik ya, mula-mula si benda ini ketinggiannya H1 ya dari atas permukaan tanah. Maka benda ini punya energi potensial sebesar MGH1 ya. Kemudian kakak naikkan atau angkat nih ke atas sehingga ketinggiannya berubah jadi H2. Butuh usaha nggak untuk naikin benda? Butuh ya. Berat kan ya kalau kakak naikin dari ketinggian H1 menjadi H2 ya. Berarti butuh usaha. Berapa besar usahanya? Nah, karena di sini yang berubah adalah posisi benda atau ketinggiannya, maka gunakan untuk mencari usahanya adalah perubahan energi potensial ya. Jadi ada kata kuncinya ya, jadi perhatikan kondisi bendanya, apakah yang berubahnya itu tadi kecepatan. Kalau kecepatan berarti pakai energi kinetik, tapi kalau yang berubahnya adalah posisi atau ketinggian, maka untuk mencari usahanya kalian bisa gunakan perubahan energi potensial ya. Artinya sama ya, anggap ini kondisi 1, ini kondisi 2, berarti delta EP-nya atau perubahan energi potensialnya, energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal ya. EP2-nya berarti M, GH2 dikurangi M, GH1, MG-nya sama boleh keluar, MG H2 min H1 ya. Nah, boleh ini berarti persamaan yang bisa adik-adik gunakan ya. Kalau misalkan ingin mencari usaha, kemudian kondisi benda yang berubahnya adalah energi potensial. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Lanjut, ada satu lagi bentuk energi ya. Namanya adalah energi mekanik ya. Jadi yang ketiga, energi mekanik. Biasanya dikasih simbolnya EM ya. Nah, energi mekanik itu dikatakan sebagai energi total ya. Energi total artinya penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Kalau diurai energi kinetiknya apa? Setengah mv kuadrat dan energi potensialnya adalah mgh ya. Nah, ini energi mekanik ya. Nah, selanjutnya nih kakak langsung ya, konsep terakhir dari bab usaha energi adalah ada yang namanya hukum kekekalan dari energi mekanik ya. Jadi konsep yang terakhir di sini ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kalau misalkan di SMP mungkin kalian pernah
tahu istilah bahwa energi itu kekal ya, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa dirubah bentuknya ya. Misalkan dari potensial berubah menjadi energi kinetik. Contoh misalkan tadi buah kelapa di atas pohon, dia punya energi potensial ya, karena punya ketinggian dari tanah. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba si buah kelapanya itu jatuh, tentunya bergerak ya. Jadi si energi potensialnya itu dirubah menjadi apa? Karena bergerak berarti menjadi energi kinetik ya. Nah, di sini di setiap posisi tempat jatuhnya si buah kelapa tadi itu energi mekaniknya akan tetap ya. Mau kita tinjau ketika dia di atas, di tengah gitu ya, ataupun pas dia udah jatuh di tanah, maka total energinya itu harus tetap. Itu maksud dari hukum kekekalan energi mekanik. Asalkan ada syaratnya ya. Syaratnya adalah ketika si benda tadi bergerak, maka tidak ada gaya lain yang mempengaruhi benda. Meskipun misalkan ada udara bergesekan, maka gesekan udaranya biasanya diabaikan supaya energi mekaniknya berlaku ya. Jadi di sini ada hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau misalkan ada dua kondisi, maka energi mekanik di keadaan awal itu harus sama dengan energi mekanik di keadaan akhir. Tadi energi mekanik itu apa? Penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial, atau energi potensial ditambah energi kinetik, boleh ya? EP1 berarti kalau energi mekanik 1 ya, EP1 ditambah EK1. Kalau energi mekanik yang akhir atau yang kedua berarti EP2 ditambah EK2. Epek sama dengan epek ya. Epek kunci 3D-nya. Oke. EP1-nya boleh adik-adik urai jadi apa? MGH1. EK1-nya berarti setengah MV1 kuadrat. Artinya H1 ya ketinggian awal ya bendanya, V1 berarti kecepatan awal bendanya. Kemudian kondisi keduanya berarti EP2-nya dirubah jadi MGH2. H2 artinya ketinggian pada kondisi akhir atau yang keduanya ya, ditambah dengan EK2-nya setengah MV2 kuadrat. Nah, inilah persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik ya. Apa tadi kunci 3D-nya? Epek sama dengan epek ya. Oke, contoh ya. Kita lihat contoh sederhananya. Ini keadaan A, ini keadaan B ya. Ada sebuah benda di sini. Nah, massa bendanya 2 kg ya. Dilepaskan dari suatu bukit misalkan ya, dimana ini ketinggiannya sebut saja H1-nya 10 meter ya. Nah, ketika benda itu ada di di posisi di B, misalkan di sini dilepaskan. Kalau dilepaskan berarti anggap kecepatan di A-nya sama dengan 0 ya. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan benda saat dia ada di B. Nah, ini berapa? Jika ketinggian di B-nya misalkan adalah 5 meter ya. Nah, di sini kalau misalkan lintasan yang ditempuhnya adalah licin ya, maka adik-adik bisa langsung gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi tinjau keadaannya di A sama di B. Ingat ya, tadi energi mekaniknya akan kekal, artinya energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B ya. Energi mekanik di A itu apa berarti? Energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Energi mekanik di B berarti energi potensial di B ditambah energi kinetik di B ya. Nah, ketika di A punya energi potensial, bendanya punya tentunya ya, karena dia punya ketinggian dari acuan sebesar 10 meter. Jadi adik-adik uraikan, EPA-nya adalah MGH. H-nya berarti jangan H1 berarti ya, HA gitu ya. Ini adalah H di B. HA ditambah, ada energi kinetiknya ketika di A, karena kecepatannya 0 ya, karena bendanya dilepaskan, otomatis langsung aja 0 kan EK-nya. Karena ingat, EK-nya itu kan setengah MV kuadrat, karena V-nya 0, berarti EK-nya pun akan 0. Sama dengan, apa berarti? EP di B. Nah, karena di B dia masih punya ketinggian, berarti ada energi potensialnya sebesar MGHB.
ya, ditambah dengan EKB-nya diurai karena yang dicarinya adalah kecepatan saat di B. Berarti apa? Setengah M VB kuadrat, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini mengandung M, di sini juga mengandung M, di sini juga mengandung M. Bisa dicoret ya, M-nya kita coret. Berarti tinggal G-nya, anggap kalau misalkan tidak diketahui ya udah G-nya masukkan 10 ya. Dikali H-nya berapa? 10 juga. Ya. Sama dengan G-nya berarti 10, H di B-nya berapa? 5 ya. Ditambah setengah VB kuadrat ya. 10 kali 10 berarti 100. Nah, ini langsung kita pindahkan ya, jadi min 50 sama dengan setengah VB kuadrat ya. 50 berarti sama dengan setengah VB kuadrat kali silang adik-adik ya, berarti 100 sama dengan VB kuadrat. Maka dapat VB-nya adalah akar dari 100 berapa? 10 meter per sekon. Nah, ini kecepatan saat dia di B. Oke ya, jadi di sini kakak review sedikit. Untuk bab energi ini pertama ada energi kinetik ya. Energi kinetik itu cirinya apa? Kecepatan ya, bergerak berarti ketika benda bergerak punya kecepatan maka dia punya energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat. Kemudian hubungannya, kalau misalkan benda itu mengalami perubahan kecepatan maka untuk mencari usahanya adik-adik tinggal cari dari perubahan energi kinetik. Jadi lihat cirinya ya, kalau misalkan di soal yang berubah itu adalah kecepatan maka untuk mencari usahanya dari perubahan energi kinetik. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Nah, itu dipengaruhi oleh ketinggian benda. Kalau misalkan kita ingin mencari usahanya ketika benda mengalami perubahan posisi atau ketinggian, maka gunakan usahanya sama dengan perubahan energi potensial. Dan terakhir, ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau misalkan tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda, atau misalkan benda itu bergerak pada lintasan yang licin, maka di situ akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik awal dan akhirnya itu akan kekal atau akan sama. Oke, demikian ya pembahasan untuk usaha energi. Kakak cukupkan sampai di sini dulu. Kalau mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh kunjungi bimbeltridaya.com ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.